007-PN strip BNA _01-2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pertama kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PIT strip 007-PN strip BNA 01-2022 yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Cindy Aprilia, SHMH dan Yuyun SHMH melawan Riza sebagai terdakwa. Untuk itu, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, kami akan memeriksa identitas saudara terdakwa. Nama lengkap Riza Amelia Rohana, tempat lahir Ciamis, umur 36 tahun, tanggal lahir 20 Januari 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jakarta, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan lulusan SMA. Apakah data terdakwa sudah benar? Benar, Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah kondisi saudari pada hari ini sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari terdakwa mengetahui mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari terdakwa dalam perkara ini didampingi kuasa hukum? Ya, saya didampingi oleh kuasa hukum. Juru panggil, silakan memanggil kuasa hukum dari terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Kepada kuasa hukum dan terdakwa diharapkan untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada kuasa hukum terdakwa, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum? Benar, Yang Mulia. Silakan menyerahkan surat kuasa hukum dan kartu identitas berdasar. Silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, barangkali kami ingin menyampaikan beberapa hal Ketua Majelis. Yang pertama, surat dakwaan sudah kami sampaikan dan kami berikan kepada terdakwa dan penasihat hukum. Yang kedua, dakwaan kami adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri dari 2 pasal dakwaan. Penguraian dari tiap-tiap pasal tersebut ada kemiripan, meskipun ada penanganan khusus dari tiap-tiap dakwaan itu. Sehingga dengan itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk apakah pembacaan surat dakwaan ini tidak seluruhnya dibacakan, tapi hanya dibacakan dakwaan primernya, lalu kemudian langsung pada pasal yang didakwaan untuk terdakwa. Kepada penasihat hukum, bagaimana tanggapannya? Keberatan atau tidak keberatan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik. Kalau demikian, JPU dapat membacakan dakwaan primernya dan selanjutnya cukup diuraikan pasal demi pasal. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari mengerti isi dakwaannya? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Apakah benar apa yang dituduhkan oleh penuntut umum bahwa saudari telah menganiayai dan berencana untuk membunuh suami saudari dengan direncanakan terlebih dahulu? Ya, saya memang melukai dan hendak
jaksa atas tuduhannya saya telah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan. Saya tidak melakukan hal tersebut. Selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum? Sama seperti yang dikatakan oleh klien saya, bahwa klien saya sama sekali tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menganiaya dan melakukan percobaan bunuh. Maka dari itu, kami dari kuasa hukum terdakwa akan melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan dari saudara jaksa. Dan kami meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kami menolak yang mulia. Kami akan memberikan waktu 3 hari pada kuasa hukum terdakwa untuk membuat surat eksepsi. Bagaimana kuasa hukum? Baik yang mulia, kami akan membuat surat eksepsi dalam tempo 3 hari. Baiklah, maka persidangan perkara pidana dengan nomor register 01-B-007-PN-PN/2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Januari 2022 dalam rangka mendengar eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID/PN/01-BNA/01-2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID/007-PN/BNA 01-2022 dalam rangka mendengar eksepsi dari kuasa hukum terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Cindy AP SHMH dan Yuyun SHMH melawan Risa sebagai terdakwa menggunakan law office and partner. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik yang mulia Ketua Majelis Hakim, suruh kami hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik Bu Jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik yang mulia. Baiklah, saudari kuasa hukum, bagaimana dengan surat eksepsinya? Apakah saudara siapkan seperti yang saudara janjikan pada persidangan yang lalu? Sudah yang mulia Ketua Majelis Hakim. Baik, serahkan surat eksepsinya kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Silakan untuk kembali. Terima kasih yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Baik yang mulia, kami menolak pernyataan eksepsi dari saudara kuasa hukum terdakwa. Kami menolak pernyataan eksepsi. Terima kasih. Bagaimana saudara pembela? Baik yang mulia, sungguh sangat disayangkan bila jaksa penuntut umum menolak eksepsi dari pihak kami kuasa hukum dari terdakwa. Dengan sudah jelas bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan pelanggaran terhadap hak korban untuk membela dirinya.
Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana Saudara Pamela? Kami sangat keberatan Yang Mulia dengan pernyataan dari kuasa hukum yang terlalu memojokkan status kami sebagai jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Instruksinya diterima. Baiklah, apakah saudari jaksa memiliki hak saksi dalam dalil bantahan saudara? Ada Yang Mulia. Baiklah, atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID/0007-PN BNH 01/2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti. Dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID/BNA/02/2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan register 01-PID/0007-PN BNA 01/2022 dalam agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Cindy Aprilia SH.MH dan Yuyun SH.MH melawan Risa sebagai terdakwa menggunakan law office and partner Ani Nuraini SH.MH. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, dulu panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa. Kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik Yang Mulia. Baiklah. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Sudah Yang Mulia, mohon izin untuk memanggil saksi korban Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Juru panggil hadirkan saksi korban untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa. Kepada saksi utama harap memasuki ruangan persidangan. Silakan duduk. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik Yang Mulia, silahkan. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang dari yang sebenar-benarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara saksi, silakan berikan identitas saudara. Baik Yang Mulia.
Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Ginggin Permadi? Benar yang mulia. Apakah saudara korban merupakan suami dari Risa Amelia sebagai terdakwa? Benar yang mulia. Apakah saudara benar bahwa saudara merupakan korban dari perbuatan terdakwa Risa? Ya, benar yang mulia. Baiklah, kalau begitu, saudara saksi ingat, saudara sudah terikat sumpah, saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara jaksa, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di mana dan sedang apa saudara pada hari Senin, tanggal 9 September 2021 pada pukul 10 malam? Saya sedang tidur, Bu Jaksa. Apakah sebelum tidur saudara merasa sehat dan tidak kurang apapun? Saya sehat, Bu Jaksa. Saudara saksi, apakah saudara melihat adanya sikap permusuhan dari terdakwa sebelum tidur? Tidak, Bu Jaksa. Apakah saudara yakin? Yakin, Bu. Karena sebelum tidur saya masih sempat melihat istri saya menyediakan kopi dan mengupas apel untuk saya. Sempatkah saudara meminum teh dan memakan apelnya? Tidak, Bu. Karena lelah, jadi saya langsung tidur. Baiklah, saudara langsung tidur. Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Saat saya terbangun, saya melihat istri saya sedang memegang pisau di sisi tempat tidur. Saya terkejut. Saya melompat dan kemudian rasa nyeri yang membuat saya tahu bahwa pisau tersebut telah mengenai perut saya. Lantas, Saya tidak mengetahui apa-apa lagi. Saya langsung pingsan saat saya sudah sadar saya sudah berada di rumah sakit. apakah saudara pernah bertanya kepada dokter yang merawat saudara tentang luka di perut saudara? Pernah, Bu Jaksa. Dokter mengatakan bahwa luka saya sangat serius sehingga saya tidak diperbolehkan memakan makanan selain yang disediakan oleh rumah sakit. Dan saya tidak diizinkan bergerak karena ditakutkan jahitan di perut saya terlepas. Mengingat jumlah jahitan pada luka saya, jika terlepas, maka saya akan mengalami pendarahan kembali dan akan berakibat fatal. Dengan kata lain, akibat perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan saudara kehilangan nyawa. Keberatan yang mulia, Saudara jaksa, jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat mengabulkan tujuan untuk pemeriksaan saudara saksi. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? instruksi yang mulia, Saudara pembela, saya belum selesai bertanya. Saudara pembela, mohon menahan diri. Silakan lanjutkan. Silakan Saya lanjutkan. ulangi, saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi dan apa kira-kira motif dari terdakwa melakukan tersebut? keberatan yang mulia, Silakan. terima kasih yang mulia. Karena dalam bentuk pertanyaan, apakah kira-kira, maka kata-kata tersebut dapat menimbulkan pendapat yang merupakan perkiraan saksi yang mulia. Terima kasih. Kepada penuntut umum, ada menanyakan pertanyaan yang lain. Baik yang mulia, baiklah saya akan bertanya hal yang lebih mendetail kepada saudara saksi. Sudah berapa lama saudara berumah tangga dengan terdakwa? Kurang lebih 10 tahun, Bu. Apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? Berselisih dalam permasalahan kecil pernah, Bu. Bohong yang mulia. Keberatan yang mulia, mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak memberikan tanggapan sampai tiba pada giliran berdiri. Saudara terdakwa, pada tenang diri. Saya ulangi, apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada perselisihan. Cuma hanya perselisihan kecil-kecil saja, Bu. Apakah kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa selama 10 tahun ini rukun dan bahagia? Ya, begitulah kira-kira, Bu. Saudara saksi harap menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Ya, yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Saudara pembela, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sudah biasa berbohong? Keberatan yang mulia, pertanyaan pembela sungguh sangat tidak pantas untuk dikemukakan dalam persidangan yang mulia. Saudara jaksa, persoalannya bukan soal
soal pantas atau tidak pantas. Saya menanyakan fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, yaitu tentang kebiasaannya. Apakah saudara saksi terbiasa berbohong atau tidak? Yang mulia Ketua Majelis Hakim, Harap agar semua pihak menahan diri. Saudara pembela, apakah pertanyaan saudara mempunyai dasar yang cukup kuat? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Penjelasan ini akan bisa diperoleh apabila kami diperkenankan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah jawaban atau pertanyaan jaksa bahwa kehidupan rumah tangga saudara saksi selama 10 tahun rukun dan bahagia itu benar? Benar, Bu. Bahagia untuk siapa? Untuk saudara atau untuk terdakwa? Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Saya bahagia. Iya, saudara bahagia. Bagaimana dengan saudari terdakwa? Ya, sangat bahagia. Bohong yang mulia, saya merasa bahagia karena saya seorang istri dapat membahagiakan suami saya. Tapi nyatanya tidak. mohon izin yang mulia, sidang masih dalam tahap mempertanyakan keterangan saksi bukan keterangan terdakwa. Silakan lanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang saya hormati, apa yang sebelumnya dikemukakan oleh terdakwa merupakan fakta yang sangat penting. Artinya, untuk mengetahui lebih dalam tentang latar belakang dari peristiwa yang sebenarnya. Oleh karenanya, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sejati, maka keterangan terdakwa sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Baik, lanjutkan. Terima kasih yang mulia, saya lanjutkan. Saudara saksi, pada hari-hari sebelum terjadi peristiwa itu, apakah saudara pernah berselisih dengan terdakwa? Tidak pernah. Bohong yang mulia. Saudara terdakwa harap untuk menahan diri. Saudara saksi, berikan keterangan yang benar. Iya yang mulia. Memang saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk berpisah dengan terdakwa. Tapi terdakwa menolak. Jadi, memang pernah ada niat saudara untuk menceraikan terdakwa? Keberatan yang mulia, saksi tidak pernah mengatakan untuk menceraikan terdakwa, tetapi hanya untuk berpisah, dengan kata lain hanya untuk sementara waktu. Baik, teruskan. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara bahagia hidup berumah tangga dengan terdakwa. Lantas, mengapa saudara meminta berpisah untuk sementara waktu dengan terdakwa? Ya, saya merasa kami tidak cocok lagi. Tidak cocok bagaimana? Ya, kami rasa keluarga kami sudah tidak harmonis lagi. Jadi kami memutuskan untuk berpisah saja. Kami, maksud saudara, terdakwa juga ingin berpisah. Tidak, dia tidak mau berpisah. Kalau begitu, yang memutuskan untuk berpisah hanya saudara. Ya. Benar? Ya, benar. Saudara saksi, tadi Anda menyebutkan kalau saudara ingin berpisah karena kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi. Benar? Benar. Apa yang menyebabkan rumah tangga dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi? Ya, kami sudah sering berselisih. Tadi Anda mengatakan kepada jaksa penuntut umum hanya perselisihan kecil-kecilan saja. Perselisihan kecil bagaimana yang bisa membuat Anda memutuskan untuk berpisah? Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Maksudnya hanya permasalahan kecil yang menjadi besar. Baik, Majelis Hakim yang mulia, mohon perintahkan kepada panitia untuk mencatat secara tersendiri bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga saksi dengan terdakwa hidup dengan bahagia adalah tidak benar. Nyatanya, ada persoalan yang besar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Sebelum peristiwa itu terjadi, apakah saudara ada berhubungan dengan wanita lain? Namanya juga laki-laki, Bu. Saya rasa semua laki-laki juga begitu. Apa? Semua laki-laki? Maksud saudara termasuk hakim-hakim anggota dan laki-laki yang ada di ruangan ini juga? Jawab saudara, apakah semua laki-laki yang ada di ruangan ini juga suka iseng seperti saudara? Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Baik, saya maaf. Tapi tidak tahulah dengan beliau-beliau yang lain juga termasuk kepada seluruh wanita yang ada di ruangan ini. Karena dari ucapan saudara ini jelas bahwa saudara menganggap kaum wanita sebagai barang mainan. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudara jaksa? Kami membawa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa yang mulia. Baik, buktikan. Ini adalah satu buah pisau
yang digunakan oleh terdakwa untuk mencoba membunuh korban. Namun, karena korban terbangun pisau yang digunakan oleh terdakwa tertancap di perut korban, kami menemukan alat bukti ini saat kami melakukan olah TKP, dan kami telah mengambil sidik jari pada pisau ini, dan memang benar ada sidik jari dari terdakwa di sana. Ini adalah bukti bahwa benar sidik jari pada pisau ini punya terdakwa yang mulia. Silakan diperiksa yang mulia. Baik, lanjutkan. Baik yang mulia, ini adalah alat bukti kedua yang kami dapatkan, yaitu baju berdarah yang digunakan oleh korban saat kejadian tersebut terjadi. Kami mendapatkan baju korban pada saat pemeriksaan langsung di rumah sakit, dan ini sudah dipastikan bahwa baju berdarah ini adalah milik korban. Hal ini dinyatakan benar atas kesaksian Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban pada saat korban dilarikan ke UGD Rumah Sakit Zainal Abidin. Pada baju ini jelas terlihat ada sobekan yang diakibatkan oleh pisau yang digunakan oleh terdakwa. Dan ini ada kain sarung berdarah sebagai bukti yang ketiga. Dan ini kami dapatkan berbarengan dengan baju berdarah, serta telah dinyatakan benar atas kesaksian dari Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban. Kami juga memiliki saksi kedua dan ketiga yang berada di TKP pada saat seusai peristiwa tersebut terjadi. Namun, kami memohon untuk dapat menghadirkan saksi kedua dan ketiga pada persidangan selanjutnya yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara pembela, ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-BNA-01-2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Februari 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan. Maka dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID-PN-BN-01-BNA-01-2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PN-BNA-02-2022 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Sini Aprilia SHMH dan Yuyun SHMH melawan periksa terdakwa menggunakan law office and partner Andi Nuraini SHMH. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik yang mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah saksi kedua dan ketiga yang saudara jaksa janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah yang mulia,
Mohon izin untuk menghadirkan saksi kedua yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Baik Bu Jaksa, kepada saksi kedua harap memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, apakah hari ini saudari dalam keadaan baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah. Saudari saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk menampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik yang mulia. Saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan rujukan. Saudara saksi, silakan berikan identitas saudara. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Pipi Fitria? Baiklah kalau begitu. Saudari saksi, ingat, saudari sudah terikat sumpah, saudari harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudari akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tutupan penjara. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mempunyai hubungan dengan terdakwa atau suami terdakwa? Saya asisten rumah tangga Tuan dan Nyonya yang mulia. Sudah berapa lama saudari saksi menjadi asisten rumah tangga dari terdakwa dan suaminya? Sudah 4 tahun yang mulia. Baik, di mana saudari saksi pada saat peristiwa yang terjadi? Di kamar tidur saya yang mulia. Sendiri? Iya. Tidur? Tidak yang mulia. Saya sedang duduk saja di kamar saya. Cukup. Saudara jaksa, silakan. Saudari saksi, sebelum hari terjadi peristiwa itu, apakah saudari pernah berbicara dengan terdakwa? Pernah, Bu. Kapan? Pagi-pagi sebelum malam kejadian. Apa yang dibicarakan? Waktu itu saya lagi menggendong Suci anak ibunya yang masih bayi. Saya kaget karena badannya panas. Lantas saya bilang pada Nyonya, "Nyonya, Suci kok panas?" Terus saya jawab, "Lihatin, Suci saja yang masih kecil tahu kalau bapaknya mulai macam-macam." Waktu berbicara begitu, terdakwa kesal atau bagaimana? Tidak, Nyonya biasa saja. Lantas saudari ada menanyakan mengapa terdakwa berbicara begitu? Tidak, Bu, saya tidak mau bercampur. Cukup yang mulia. Saudara pembela, ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, coba saudari ceritakan apa saja yang saudari lihat dan saudari ketahui pada waktu malam kejadian itu. Pada waktu itu kira-kira pada jam 11 malam, saya di kamar sendirian. Tiba-tiba saya dengar Suci yang sedang menangis dan ada jeda 3 detik dari suara Suci. Saya mendengar Tuan dan Nyonya berteriak. Saya kaget, tapi saya bingung harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, saya keluar dari kamar saya menuju kamar Nyonya. Tapi saya tidak berani, jadi saya hanya mengetuk pintu kamarnya terlebih dahulu sambil memanggil Nyonya, Nyonya, Tuan, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Saat saya buka, ternyata itu Ibu Direktur. Dia menanyakan kepada saya, "Ada apa?" Saya jawab tidak tahu. Lalu saya sama Ibu Direktur pergi menuju ke kamar Nyonya dan Tuan. Lalu Bu Direktur menyuruh saya membuka pintu kamar Nyonya. Saya tidak berani membukanya, jadi Bu Direktur yang membuka pintu kamar Nyonya. Setelah pintu terbuka, saya dan Bu Direktur berteriak kaget melihat Tuan yang sedang meronta-ronta kesakitan dengan darah yang bercucuran. Tambah lagi Nyonya yang sudah pingsan.
Lalu ibu direktur berkata dia akan memanggil ambulans dan saya langsung melihatnya. Tidak lama kemudian ambulans datang. Terus dia mendampingi Tuan dalam ambulans sambil nangis-nangis. Saya sama bu direktur tinggal menjaga suci yang panas. Hanya itu yang saya tahu. Baik, sebelum itu, saudari saksi, apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya di hari-hari yang berdekatan sebelum peristiwa itu terjadi? Kalau soal itu saya tidak mau bercampur, Bu. Saya tidak menyuruh saudari untuk ikut campur. Yang saya tanyakan, pernah melihat atau tidak? Tidak pernah. Pernah mendengar? Ada, Bu. Menurut yang saudari dengar, itu pertengkaran besar atau pertengkaran biasa? Sepertinya besar, Bu. Loh, kok sepertinya besar atau tidak? Saya tidak mau bercampur, Bu. Saya tidak menyuruh saudari ikut campur. Saya hanya menanyakan, yang saudari dengar saja, siapa saja bisa mendengar, bukan? Allah memberi kita telinga untuk mendengar, jadi itu sudah hak kita. Jadi, saya ulangi, pertengkaran yang saudari dengar itu besar-besar atau kecil? Besar, Bu. Mengapa Anda mengatakan besar? Soalnya saya mendengar Tuan menyebut kata berpisah, Bu. Lantas? Saya tidak tahu apa-apa lagi, Bu. Soalnya saya lagi sama Bagas, anak pertamanya, jadi saya langsung membawa pergi dari rumah sakit. Supaya dia tidak mendengar pertengkaran dia dan Tuan. Terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana saudara jaksa? Mohon izin untuk memanggil saksi ketiga yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Juru panggil hadirkan saksi ketiga untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa. Kepada saksi ketiga, harap memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, apakah hari ini saudari dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah, saudari saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah benar? Saudari saksi bernama Devi. Benar yang mulia. Baiklah kalau begitu. Saudari saksi, ingat saudari sudah terikat sumpah. Saudari harus menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Jika tidak, saudari akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan, saudara jaksa. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, kenal. Coba saudari jelaskan secara singkat awal perkenalan saudari dengan terdakwa. Saya kenal terdakwa awal tahun 2017 ketika terdakwa dan suaminya mengontrak di pavilion saya. Bagaimana hubungan saudari dengan keluarga terdakwa? Baik-baik saja. Sering saling berkunjung atau ngobrol? Dengan suami terdakwa sering, karena dia karyawan di perusahaan saya. Tapi dengan terdakwa sendiri jarang, karena terdakwa selalu menutup diri. Baik, menurut saksi Pipit, setelah melihat apa yang terjadi di kamar, terdakwa saudari menelpon ambulan, betul? Lantas apa saudari lakukan kemudian? Kemudian saya langsung ke pavilion dan langsung menuju kamar korban dan terdakwa. Saya hendak masuk ke kamar, saya terpeleset karena ada darah korban yang bercucuran di lantai. Dan kepala saya terbentur langsung pingsan. Apa yang terjadi kemudian saya tidak tahu karena saya pingsan. Saat saya sadar, terdakwa sudah dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terdakwa. Saya tidak menyusul ke rumah sakit karena saya membantu Pipit untuk mengurus Bagas dan Suci yang lagi menangis. Apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Pernah dengar. Kapan? Sehari sebelum kejadian, waktu itu saya baru pulang kerja. Jam berapa? Kira-kira jam 8. Lantas apa yang saudari dengar?
Yang pertama saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian saya mendengar suara korban dan mengatakan, "Ini semua demi kebaikan kita, Nisa." Terus saya mendekat, terdakwa menjawab, "Baik untukmu, tapi tidak untuk aku dan anak-anakku." Terus apa? Terus saya mendengar korban mengatakan, "Hei perempuan, apa sih maumu?" Kemudian terdakwa menjawab, "Mas, aku sudah mengorbankan semuanya untukmu. Kau kan tahu itu. Aku sudah melakukan apa saja untuk membahagiakanmu. Aku rela diusir orang tuaku demi kamu." Kemudian korban langsung memotong, Sudah, jangan bicara soal itu lagi." Terus terdakwa menjawab, Perlu sekali. Biar kau ingat kembali seluruh pengorbananku selama ini." Kemudian korban berteriak, Sudah diam." Bersamaan dengan suara jeritan terdakwa dan anak mereka pun semakin menangis dengan kencang. Lalu suami saya datang dan menyuruh saya masuk ke rumah. Cuma itu yang saya dengar. Sebab setelah saya masuk tidak dapat mendengarnya lagi. Cukup Yang Mulia. Baik, saudari pembela, ada pertanyaan? Ya, Ketua, saudari saksi, tadi saudari katakan bahwa saudari sempat mendengarkan pertengkaran antara terdakwa dengan suaminya. Pertanyaan saya, apakah saudari tahu penyebab dari pertengkaran itu? Tidak. Apakah pertengkaran itu ada hubungannya dengan saudari? Tidak. Baik, menurut kabar yang saya tahu, katanya saudari telah menyewakan 1 miliar kepada terdakwa dan suaminya. Benar? Iya, benar. Dan menurut yang dikatakan terdakwa, bahwasannya uang sewa yang Anda minta sangat rendah, tidak sesuai dengan harga pembelian biasanya. Benar? Bisa dikatakan begitu. Kenapa? Padahal dengan uang serendah itu sangat tidak seberapa dibandingkan dengan keadaan ekonomi saudari yang lebih dari cukup. Pertanyaan saya, apa tujuan saudari menyewakan pavilion saudari kepada terdakwa dan suaminya? Apa karena suami terdakwa sebagai karyawan saudari dan akrab dengan saudari, begitu? Tidak. Lantas, kenapa? Karena keluarga terdakwa sudah memiliki anak sedangkan saya belum. Apa hubungan masalah itu dengan mengontrakan pavilion saudari? Untuk memancing Memancing apa? memancing saya untuk mendapatkan anak. Dengan cara apa? Pakai alat? Tidak. Hanya mengikuti kata orang tua zaman dulu. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Tadi saudari mengatakan bahwa saudari korban merupakan karyawan di perusahaan saudari. Benar begitu? Ya, Ustaz. Sebagai apa? Manajer pemasaran. Manajer pemasaran. Bukankah itu posisi yang sangat tinggi untuk seseorang yang hanya tamat SMA sederajat? Pantas tidaknya seseorang berada di posisi atas bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikan yang dia tempuh. Asalkan dia mampu, ya kenapa tidak? Itu pantas dia dapatkan. Ya, kalau itu standar penilaian saudari, apa boleh buat? Cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara jaksa dan saudara pembela, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia. Saudara pembela, Ada Yang Mulia, mohon untuk dapat menghadirkan saksi keempat pada persidangan selanjutnya. baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-BD-007-PDA 01/2022 kali tunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan. Maka dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjutan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01/PID/BNA/01/2022 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01/PID strip 007/PN strip BNA 01/2022 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Cindy Aprilia SHMH dan Yuyun SHMH melawan Risa sebagai terdakwa menggunakan law office and partner Andi Nuraini SHMH. Untuk itu sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil, hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik Bu Jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Bagaimana kondisi saudari Perdari? Baik Yang Mulia. Baiklah. Saudari pembela, bagaimana apa saksi yang saudara pembela janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah Yang Mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi keempat Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Juru panggil, hadirkan saksi keempat untuk memasuki ruang persidangan. Baik saudara pembela. Kepada saksi keempat harap memasuki ruang persidangan. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudara, kami akan mengambil sumpah saudara terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik. Juru panggil, hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik Yang Mulia. Yang Maha Esa, saya bersumpah Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan. Kembali. Saudara saksi, silakan berikan identitas saudara. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Rifki Mutakin? Benar Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, saudara saksi ingat, saudara sudah terikat sumpah, saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara pembela, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga dari terdakwa dan suami dari saksi Depi? Lebih tepatnya mantan tetangga dari terdakwa dan mantan suami dari saksi. Mantan suami, saudara sudah bercerai dengan saksi Depi. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu? Bukankah sehari sebelum malam kejadian, saudara masih serumah dengan saksi Depi? Seperti keterangan dari saksi Depi bahwa saudara menyuruh saksi Depi masuk ke rumah saat saksi Depi sedang mendengar keterangan dari terdakwa dan korban. Sehari setelah peristiwa itu terjadi. Apa? Kenapa terkesan terburu-buru sekali? Tidak, kami sudah berencana untuk pisah 1 tahun yang lalu. Tapi baru kemarin kami memutuskan untuk benar-benar berpisah. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada saudara. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa dan suaminya bertengkar? Pernah mendengar? Apakah saudara tahu pertengkaran tentang apa itu? Saya tidak tahu. Tadi saudara mengatakan kalau saudara mendengarnya. Saya hanya mendengar sekilas saja. Karena
karena saya tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang. Baiklah kalau begitu. Tapi, apakah saudara sering mendengar pertengkaran mereka? Saya sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikaitkan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengontrak di paviliun mantan istri saya. Tapi setelah setengah tahun mereka tinggal di paviliun, itu saya sudah tidak pernah mendengar terdakwa menangis seperti itu lagi. Tapi sebulan sebelum peristiwa itu terjadi, saya mulai mendengarnya lagi. Tapi itu berbeda, tangisan terdakwa disertai dengan pertengkaran yang sedikit saya dengar. Namun saya tidak terlalu memperhatikannya. Tadi Anda mengatakan bahwa saudara sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikatakan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengontrak di paviliun mantan istri saudara. Apakah itu juga dikarenakan pertengkaran? Saya tidak tahu. Saya tidak dapat menyebutkan itu bukan pertengkaran, dan juga saya tidak bisa menyebutkan itu pertengkaran. Apa maksud saudara tidak bisa menyebut itu karena pertengkaran? Karena saya mendengar suara dari suami terdakwa berbicara lembut. Berbeda dengan sebulan yang terakhir, yang memang terkesan dengan bertengkar. Aneh. Apakah saudara tahu apa kira-kira yang sebenarnya terjadi? Interupsi yang mulia. Silakan. Saya keberatan terhadap pertanyaan dari kuasa hukum yang mulia. Pada persidangan yang lalu, saudara pembela keberatan saat saya bertanya dengan menggunakan kata kira-kira karena dapat menimbulkan jawaban dugaan dari saksi saya. Tapi sekarang, saudara pembela sendiri menggunakan kata-kata tersebut. Apakah itu dapat diterima yang mulia? Saudara pembela, silakan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Baik yang mulia, saudara saksi. Apakah saudara tahu apa yang menyebabkan tangisan terdakwa pada awal tinggal di paviliun? Saya tidak mau ikut campur. Baiklah, saya akan bertanya dengan pertanyaan lain. Pada kopi saudara yang saya dapatkan, di sana dicantumkan bahwa saudara bekerja di perusahaan properti yang merupakan milik ayah angkat saudara yang merupakan ayah dari mantan istri saudara. Benar? Benar. Ayah angkat saya mempercayakan perusahaan itu pada saya dan mantan istri saya sebelum beliau meninggal. Beliau menyuruh saya untuk membantu mantan istri saya dalam mengelola perusahaan. Tapi itu dulu, sekarang saya tidak bekerja di situ lagi. Apakah karena saudara sudah bercerai dengan saksi Depi? Tidak, sudah hampir 1,5 tahun saya keluar dari perusahaan itu. Tapi saya masih membantu masalah perusahaan di rumah. Hanya saja saya tidak masuk perusahaan lagi. Sebelum Anda keluar dari perusahaan itu, Anda bekerja sebagai apa? Manajer pemasaran. Loh, bukannya berdasarkan keterangan dari saksi Depi bahwa saudara korban bekerja di perusahaannya sebagai manajer pemasaran. Apakah perusahaan itu memiliki 2 manajer pemasaran sekaligus? Tidak. Setelah saya keluar digantikan oleh saudara Ginggit. Oh, begitu. Tapi, mengapa saudara memilih keluar dari perusahaan itu? Bukankah saudara telah dipercayakan oleh ayah angkat saudara untuk membantu saksi Depi? Bahkan, di situ saudara masih dalam status suami dari saksi Depi. Keadaan yang menyebabkan saya keluar dari perusahaan itu. Keadaan bagaimana? Itu masalah pribadi saya. Baiklah kalau begitu. Saya menanyakan yang lain. Tadi, saudara mengatakan setelah saudara berhenti dari perusahaan, langsung digantikan oleh saudara Ginggit. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa pekerjaan dari saudara Ginggit sebelum menggantikan saudara sebagai manajer pemasaran? Saudara pembela? OB OB di mana? di perusahaan itu juga. Sangat aneh ya, posisi manajer. Masih mas ngobrol nih. Office boy di mana? Di perusahaan itu juga. Sangat aneh ya, posisi manajer perusahaan yang dulunya saudara Duduki yang merupakan suami dari saudara Depi dan seorang lulusan S3 dalam bisnis digantikan oleh saudara korban yang hanya seorang tetangga dan bahkan hanya seorang lulusan SMA dan bahkan hanya seorang office boy. Baiklah saudara, harap saudara menjawabnya dengan jujur. Apakah keluarnya saudara dari perusahaan itu ada hubungannya dengan saudara korban? Saudara saksi?
Saudara saksi, silakan menjawab pertanyaan dari saudara pembela, berikan kesaksian yang sebenarnya. Ingat, saudara sudah terikat sumpah. Saya hanya merasakan itu tidak boleh saya jawab. Mengapa tidak boleh? Anda mempunyai hak. Itu privasi saya, Bu. Saya tidak menanyakan privasi Anda. Saya hanya menanyakan apakah itu ada hubungannya dengan korban atau tidak. Baiklah, ada hubungannya. Jika itu ada hubungannya dengan korban, maka saya berhak untuk tahu selengkap-lengkapnya. Apa yang dilakukan saudara Ginting sehingga Anda memutuskan untuk keluar dari kantor dan mengurus perusahaan rumah? Bu, itu privasi saya. Instruksi Yang Mulia, Silakan. saya keberatan Yang Mulia. Saudara saksi berhak untuk diam. Saudara pembela tidak berhak untuk memaksa saksi menjawab pertanyaannya. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak memaksa saksi untuk menjawab pertanyaan jika itu tentang privasi saudara saksi itu sendiri. Tapi, hal ini bukan lagi privasi saudara jika itu berhubungan dengan saudara korban. Karena tidak menutup kemungkinan itu dapat berhubungan dengan terdakwa. Baik. Lanjutkan. Saudara saksi harap menjawab pertanyaan dari Ya. Dan ini. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak memaksa saksi untuk menjawab pertanyaan jika itu tentang privasi saudara saksi itu sendiri. Tapi, hal ini bukan lagi privasi saudara jika itu berhubungan dengan saudara korban. Karena tidak menutup kemungkinan itu dapat berhubungan dengan terdakwa. Baik, melanjutkan. Saudara saksi harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Jangan mempersulit majelis hakim dalam memperoleh bukti. Saudara saksi, katakan hal yang sebenarnya. Apakah saudara tidak takut dengan Tuhan yang melihat saudara bungkam saat mengetahui suatu kebenaran yang dapat memberikan ketidakadilan pada orang yang tidak bersalah? Apakah Anda tidak mempunyai rasa kasihan terhadap terdakwa? Dia ditindas dalam kebohongan-kebohongan yang ada. Katakanlah apa yang saudara ketahui dan katakan yang sejujur-jujurnya. Saudara saksi, katakanlah. Baiklah, saya akan mengatakannya. Baik, silahkan. Kira-kira pada jam 4 sore, di mana saya telah pulang ke rumah, namun saya meninggalkan handphone saya di ruangan saya, dan saya hendak menjumpai mantan istri saya untuk meminta izin balik ke perusahaan sebentar. Namun ternyata dia juga belum pulang. Saat berpikir mungkin dia masih bekerja, karena dalam seminggu ini seringkali mantan istri saya pulang menjelang maghrib. Jadi saya kembali ke kantor dengan niat mengambil handphone saya dan membantu mantan istri saya. Sesampai saya di perusahaan setengah jam kemudian, di mana suasana kantor juga sudah sepi mengingat setengah jam yang lalu. Memang sudah jam pulang. Saat tiba di perusahaan saya, langsung ke ruangan saya untuk mengambil handphone saya. Setelah itu, saya langsung menuju ke ruangan mantan istri saya, dan saya langsung membukanya niat untuk mengejutkannya. Namun apa yang terjadi malah saya yang terkejut melihat mantan istri saya yang sedang berhubungan dengan saudara Dipin di dalam ruangan mantan istri saya. Saat itu saya langsung murka, namun saya langsung pergi tanpa mengganggu mereka. Akhirnya saya tahu mengapa istri saya dalam akhir-akhir minggu ini meminta cerai kepada saya. Awalnya saya berpikir itu dikarenakan mantan istri saya lagi banyak pikiran karena pekerjaan kotor. Jadi saya maklumi, tapi saya tidak menyangka sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Maka oleh sebab itu saya mengundurkan diri dari perusahaan untuk menenangkan perasaan saya. Lantas, mengapa baru sekarang Anda dan saudari Devi berpisah? Kenapa tidak langsung setelah kejadian pengkhianatan itu? Saat itu ternyata istri saya tahu bahwa saya tiba-tiba kembali ke perusahaan untuk mengambil handphone. Karena saat mantan istri saya pulang, ternyata satpam memberitahukan kepadanya. Jadi sesampainya dia rumah, dia langsung menjelaskan tentang perselingkuhan itu. Dia mengatakan itu salah saya, karena saya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dia. Namun karena itu, di
Di satu sisi saya masih mengingat permintaan ayah angkat saya untuk menjaga perusahaan dan mantan istri saya. Namun saya merasa tanggung jawab saya kepada istri saya benar-benar tidak dapat saya penuhi lagi. Harga diri saya sebagai laki-laki sudah diinjak-injak oleh mantan istri saya. Namun masalah perusahaan saya tidak yakin karena perusahaan masih dalam keadaan baru mengikat dan masih dapat jatuh kapan saja. Oleh karena itu, karena terikat janji, saya memutuskan bertahan hanya untuk perusahaan. Namun saya akan membantu di luar perusahaan, dalam arti kata manajer pemasaran dalam rumah. Tadi, Anda menyebutkan bahwa saudara tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dari mantan istri saudara. Apa maksudnya itu? Saudari Devi, harap mematuhi peraturan persidangan. Jika tidak, silakan keluar. Silakan jawab, saudara. Saudara saksi, silahkan jawab, jangan ragu-ragu. Mantan istri saya mengalami kelainan dalam hal berhubungan. Dia selalu minta dipukuli terlebih dahulu sebelum berhubungan. Saya tidak dapat melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Lantas, saudara Dingin dapat melakukan itu? Mengingat mantan istri saya lebih memilih dia, berarti jawabannya iya. Sungguh sangat miris. Terima kasih atas kejujuran saudara saksi. Cukup yang mulia. Saudara jaksa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Hanya satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada saudara saksi. Apakah pernyataan saudara saksi yang menyatakan saudara korban dan saksi Depi berselingkuh ada buktinya? Tidak. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan ketentuan tentang pembuktian dikatakan bahwa satu saksi bukanlah alat bukti. Dengan itu, kesaksian dari saksi 4 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena saat dia menyebutkan saudara korban dan saudara Depi berselingkuh tidak ada bukti selain dia sendiri. Ada yang mulia. Saya mengetahui perselingkuhan Bu Depi dengan suami saya. Saya melihatnya, bahkan sering. Saat pertama saya memergoki mereka sedang bermesraan di dalam mobil. Saat saya menggedor jendela mobil, suami saya bukan meminta maaf, malah marah-marah kepada saya. Jadi saya langsung lari kembali ke rumah saya. Saat suami saya pulang, saya langsung minta penjelasan. Tapi buru-buru memberikan penjelasan, dia malah meminta bercerai dengan saya. Saya jadi diam saja. Terakhir kali saya melihat mereka pada sore hari sebelum peristiwa itu. Saya melihat mereka sedang berhubungan di pavilion sebelah rumah kami yang kosong. Pada jam 10 malam, suami saya pulang. Saya masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan saya masih menyeduhkan kopi dan mengupaskan buah untuk suami saya. Namun, pertahanan saya roboh saat saya melihat suami saya terbaring di kasur dengan kelelahan dan bermimpi memanggil nama perempuan itu. Hati saya panas dan akal saya juga hilang. Sehingga tanpa saya sadari, saya sudah dengan pisau di tangan saya hendak menusuk suami saya. Namun, tangisan anak saya menyadarkan saya bahwa itu tidak benar. Tiba-tiba, suami saya juga terbangun akibat suara tangisan bayi kami. Dia langsung memanggil nama saya dan memegang pisau di tangan saya. Dan kemudian... Berarti Anda mengetahui perselingkuhan saudara korban dengan saksi Devi. Apa saudari terdakwa mengetahui mengapa saudari Gin berselingkuh dengan saksi? Apa karena uang? Awalnya,
Saya juga berpikir karena uang yang mulia, tapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Rifki, saya jadi tahu bahwa mereka memiliki kesamaan yang saling berhubungan dalam kelainan. Maksud saudari, saudara Ginggin juga memiliki kelainan? Iya benar yang mulia. Kelainan apa itu? Apakah sama dengan saksi Depi? Berbeda tapi saling berhubungan. Berbeda tapi saling berhubungan bagaimana? Bu Depi memiliki kelainan suka dipukul terlebih dahulu sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan suami saya memiliki kelainan suka memukul sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, berdasarkan atas kesaksian dari saksi dan keterangan dari terdakwa, semua telah terungkap bahwa korban memiliki andil yang banyak sehingga peristiwa itu terjadi. Dia berselingkuh dengan wanita lain, walaupun hal itu juga tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk membunuh korban. Tetapi sebelum perbuatan itu dilakukan, saudara terdakwa sudah sadar sehingga dia tidak sampai membunuh korban, tapi malahan pisau itu korban sendiri yang menusuknya ke perutnya. Yang awalnya berniat untuk mengambil alih pisau tersebut, tapi malah menusuknya ke perutnya sendiri. Mohon yang mulia memutuskan dan mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Saudara jaksa, masih ada yang ingin dibuktikan? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PID-007-PN-BNA 2022 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan agenda pembicaraan putusan. Maka dengan ini setelah menimbang pengadili dengan memutuskan bahwa terdakwa Risa Amelia Rohana dinyatakan bersalah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 339 dengan pidana penjara seumur hidup.